selamat sore semua adik-adik Sabtu ceria. Pada saat sore hari ini kembali lagi kita bertemu lewat pelayanan online Amazing Kids. Kita mau diberkati dengan kebenaran firman Tuhan. Oke, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Sikap berdoa yang benar, tutup matanya, duduk yang manis, kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat sore hari ini. Kami rindu diberkati dengan firman Tuhan. Kami percaya Tuhan ada dalam kehidupan kami. Kami mau mengerti akan menjadi rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Berfirmanlah Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Sore hari ini kita mau belajar dari kisah kitab Daniel. Daniel pasal yang kelima ayat 1 sampai dengan 30. Kak Esther tidak akan baca 1 sampai 30 ya, karena waktunya sangat singkat. Oleh sebab itu Kak Esther mempersingkat ceritanya supaya kita sama-sama belajar dan mengerti akan inti dari kebenaran firman Tuhan. Oke. Dari kisah ini, kitab Daniel pasal 5, di sini dikisahkan seorang raja Belsasar. Belsasar ini sedang mengadakan pesta yang besar, pesta yang megah. Raja ini mengundang 1000 orang besar, petinggi-petinggi di daerah itu, orang-orang penting di daerah itu, sehingga mereka mengadakan pesta yang meriah. Namanya pesta pasti tidak ada tangis, namanya pesta pasti tidak ada sedih, tetapi pesta ini adalah pesta yang megah, pesta yang membuat orang semuanya bersuka cita karena mereka sedang memuji-muji Allah. Allah bukan Allah yang hidup, tetapi Allah para dewa yang terbuat dari emas, terbuat dari perak, terbuat dari tembaga, dan bahkan dari kayu. Itulah dewa-dewa yang mereka puji, mereka sembah. Dan bukan itulah, cuman itu saja. Mereka mengambil perkakas-perkakas dalam bait Allah. Jadi Raja Belsasar memerintahkan untuk mengambil perkakas-perkakas yang ada di bait Allah itu, dan mereka pakai perkakas-perkakas itu, dan mereka minum anggur sampai mereka mabuk. Tetapi suatu ketika raja dalam keadaan posisi mabuk, tiba-tiba dia melihat ada muncul tangan menulis di dinding kerajaan. Tangan itu sedang menulis tulisan di dinding dengan tulisan Mene Mene Tekel Urfasim. Ya. Mene Mene Tekel Urfasim. Ya. Dan raja kaget. Dari senang, dari happy, dari ketawa-ketawa, tiba-tiba suasananya berubah. Mereka jadi pucat, raja jadi pucat, raja jadi lemas, ketakutan. Kok tiba-tiba ada tulisan yang ada di dinding? Cari orang-orang pintar, cari para jampi, orang-orang yang penuh hikmat, cari di daerah ini. Barang siapa yang bisa mengartikan tulisan di dinding ini, dia akan saya berikan jubah dari kain ungu. Dia akan saya kalungkan kalung emas, dan dia akan saya angkat menjadi orang ketiga di negeri ini. Hadiahnya sungguh menggiurkan. Hadiahnya sangat istimewa dan membuat orang-orang pintar, para ahli jampi, para dukun, para semua yang datang untuk bisa mengartikan dari tulisan yang ada di dinding. Tetapi ketika mereka berkumpul, datang di istana kerajaan dari Raja Belsasar, mereka tidak ada yang sanggup mengartikan tulisan yang ada di dinding. Ya,
Tidak ada yang sanggup mengartikan apa arti tulisan di dinding ini. Apa maksud dari tulisan di dinding ini? Tidak ada yang sanggup. Dan raja semakin hari semakin takut. Raja semakin hari semakin lemas. Apa yang terjadi? Suasana yang tadinya happy, suasana yang tadinya megah menjadi sunyi karena ada ketakutan, kecemasan. Tetapi datanglah permaisuri. Tiba-tiba datanglah permaisuri menghampiri Raja Belsasar. Permaisuri berkata, di kerajaan ini ada seorang yang memiliki roh para dewa. Ada seorang yang memiliki hikmat para dewa yang tidak ada tertandingi. Dia bisa mengartikan mimpi. Dia bisa menafsirkan segala tulisan yang tersembunyi, termasuk bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding. Raja langsung bergairah untuk memanggil dia. Mana dia? Panggil. Suruh artikan tulisan ini, ya. Suruh artikan tulisan yang ada di dinding. Karena raja ini takut. Raja ini lemas, khawatir. Apa yang terjadi? Pertanda apa ini? Kok tiba-tiba ada tulisan yang ada di dinding, ya? Raja menjadi takut. Ketika Daniel datang, raja langsung menawarkan hadiah. Kalau Daniel ini bisa mengartikan tulisan yang ada di dinding ini, saya akan memberikan padamu kain jubah ungu, yaitu kain kerajaan, dan saya akan mengalungkan kamu kalung emas. Saya akan mengangkat kamu menjadi orang yang ketiga di negeri ini. Tetapi apa kata Daniel? Tahan dulu hadiahmu. Jangan kau berikan. Ya, jangan kau berikan. Karena kamu harus mengetahui apa arti dari tulisan yang ada di dinding. Dan dalam singkat ceritanya, Daniel ini mengartikan tulisan yang ada di dinding. Mene tekel ufarsin. Artinya, artinya pemerintahan Tuanku dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Mene artinya pemerintahannya telah dihitung oleh Allah dan telah diakhiri. Tekel artinya Tuanku ini ditimbang dengan neraca dan didapati terlalu ringan. Artinya tidak ada hal-hal yang baik yang didapati oleh Allah dalam kehidupan Raja Belsasar. Jadi terlalu ringan. Dan Peres artinya kerajaan Tuanku dipecah dan diberikan kepada orang Media. Dan saat itu juga Raja Belsasar mati terbunuh. Jadi adik-adik yang dikasih dalam Tuhan, orang yang hidup dekat dengan Tuhan, orang yang bergaul dengan Tuhan, dia akan diberikan hikmat daripada Tuhan. Seperti Daniel. Daniel hidup dekat dengan Tuhan. Daniel bergaul dengan Tuhan, setia dengan Tuhan. Dia mendapatkan hikmat yang luar biasa. Permaisuri bilang dia memiliki hikmat para dewa. Dia memiliki ruh para dewa. Luar biasa Tuhan berikan hikmat kepada Daniel. Kak Esther mau, Kak Esther percaya juga adik-adik semua mau memperoleh hikmat daripada Tuhan. Oleh sebab itu,
Mari jadikan anak-anak yang setia sama Tuhan, anak-anak yang bergaul karib dengan Tuhan, yang mau jadi anak yang baik, yang selalu dekat dengan Tuhan. Dengan cara apa? Dengan kita rajin beribadah, walaupun kita lewat online, semuanya sama-sama kita mau tetap terus dekat dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Ya, kita mau masuk dalam ayat hafalan. Ayat hafalannya gampang, tidak susah, karena kita sudah diberikan hikmat oleh Tuhan, ya. Oke. Ayat hafalannya terdapat dalam Pengkhotbah pasal 2 ayat 26a. Pengkhotbah 2 ayat 26a. Apa bunyinya? Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat. Karena kepada orang yang dikenannya ia mengaruniakan hikmat. Ya, gampang. Jadi dihafal. Oke. Saat ini Kak Esther tidak membuat satu kreativitas, tapi Kak Esther akan memberikan pertanyaan dari cerita tadi, ya. Cerita tadi dalam kitab Daniel, ya. Pertanyaannya hanya 2 pertanyaan, nanti dijawab dengan memberikan video. Oke? Dijawab dengan memberikan video. Pertanyaan pertama, siapa yang memiliki hikmat dari Allah? Siapakah yang memiliki hikmat dari Allah? Nabi siapa, ya? Nabi siapa yang memiliki hikmat dari Allah? Pertanyaan kedua, apa yang menjadi tawaran raja? Ada 3 tawaran raja yang akan diberikan kepada orang yang bisa mengartikan arti dari tulisan di dinding Mene Mene Tekel Upharsin. Ya, jadi ada 3 hadiah yang diberikan oleh raja yang bisa mengartikan tulisan di dinding, yaitu Mene Mene Tekel Upharsin, ya. Jangan lupa dijawab. Silakan buat video. Pertanyaan pertama dari siapa yang diberikan hikmat oleh Tuhan untuk mengartikan tulisan di dinding. Dan pertanyaan kedua, ada 3 hadiah yang diberikan oleh Raja Beltshazzar, barang siapa yang akan mengartikan tulisan di dinding. Silakan menjawab. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan yang baik, kami sudah dengar firman Tuhan. Kami percaya kami memperoleh hikmat daripada Tuhan. Jadikan kami anak-anak yang baik, anak-anak yang taat, anak-anak yang takut akan Tuhan. Sehingga setiap apa yang kami lakukan, kami sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah kami, berkati pendidikan kami, berkati orang tua kami, berkati kehidupan kami semua. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Bye.